Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman semua akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah, teman-teman, video yang saya buat ini buat semua kalangan loh, bukan buat yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, calon sarjana, calon doktor, calon master, magister, sama aja ya master, magister. Pokoknya buat semua orang di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Sekarang saya mau ngebahas salah satu teori komunikasi yang ada di dalam psikologi komunikasi. Pusing nggak ya kalian? Mudah-mudahan enggak, tapi aku yakin enggak. Apalagi kalau teman-teman udah mantengin video aku dari awal tahun kapan sampai sekarang, dimana aku pernah ngebahas yang namanya psikologi komunikasi. Social penetration theory. Itu nama teorinya. Nah, di sini di teori ini kita bakal ngebahas yang namanya komunikasi antar individu satu dengan individu lainnya. Karena kita nih ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang, ya iyalah, ini kan lagi ngomongin komunikasi manusia ya, ada yang namanya reference dan experience, dimana reference dan experience itu mempengaruhi apa yang kita bicarakan, apa yang kita persepsi, dan feedback apa yang akan kita berikan kepada lawan bicara kita. Sekarang kita masuk aja dulu ya ke latar belakang teorinya. Here you go. Dalam hal ini, sebagai salah satu varian ya dari ilmu sosial, ilmu komunikasi mengkhususkan kajian pada fenomena human communication, of course. Nah, dalam hal ini, human communication sendiri, menurut Little John, penetrasi sosial atau social penetration masuk ke dalam teori interpersonal yang tadi kita udah ngomongin ya. Nah, teori ini diungkapkan oleh dua orang, Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Nah, dua orang ini tuh jago banget psikologi. Iyalah, mereka itu sekolahnya juga sekolah psikolog ya. Yang satu di New York, yang satu lagi di aku lupa, nanti kita bahas ya. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin sejarahnya ya, teori ini dikemukakan oleh dua orang itu yang percaya bahwa hubungan individu itu sangat bervariasi dalam social penetration mereka. Mereka mengatakan bahwa hubungan bersifat teratur dan dapat diduga dalam perkembangannya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita obrolin pelan-pelan ya. Kita ngomongin dari awalnya dulu, pengertian teori penetrasi sosial. Tadi kan aku nyebutnya social penetration theory. Oke, sama aja bahasa Indonesianya teori penetrasi sosial. Dalam teori ini menggambarkan satu pola pengembangan hubungan. Oke, ngomongin hubungan, saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman pernah melakukan PDKT atau teman-teman pernah nggak sih masuk ke satu lingkungan baru di mana teman-teman ngelihat orang-orang tuh kayak asing semuanya, padahal sama-sama manusia, kita sama-sama punya tangan dua, kita sama-sama ada di lingkungan tersebut, tapi kita merasa asing. Nah, kita nyambung lagi ke definisi social penetration theory ini sendiri. Dalam hal ini, proses ikatan hubungan, individu bergerak dari komunikasi superficial ke komunikasi yang lebih intim. Dalam hal ini, keintiman yang dimaksud lebih dari sekedar keintiman fisik saja, tapi juga intelektual dan emosional, hingga pada batasan di mana pasangan individu melakukan aktivitas bersama. Nah, dalam hal ini makanya tadi saya ngomongin ke teman-teman, pernah nggak sih teman-teman melakukan PDKT dan mencoba mencari persamaan persepsi dan mencoba mencari persamaan dalam segala hal. Misalnya hobinya apa, misalnya senang makanannya apa, atau enggak senang film apa. Dan ketika mereka sudah menemukan sesuatu yang klik, nah disitulah dia bisa masuk lagi. Makanya namanya social penetration theory. Kita masuk ke asumsi dasarnya dari teori ini sendiri. Pertama, asumsi yang pertama adalah hubungan-hubungan memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Nah, itu dia yang tadi saya bilang, dari asing banget ketika teman-teman melakukan PDKT sama gebetan misalnya. Pertama kan kalian juga nggak mungkin dong langsung bilang, I really crush on you. Oh gila kali ya. Pasti kalian pelan-pelan, lihat dulu pandangan pertama, awal kita berjumpa, ya nggak sih, dilihat dulu. Terus udah gitu akan nyambung sama yang namanya biological thing. Kerasa tuh serseran, aduh kayaknya aku naksir
naksir nih sama dia, terus udah gitu ditanya dulu namanya siapa, terus udah gitu diobservasi ya tuh calon gebetan tuh diobservasi, oh ternyata dia senangnya minumnya boba nih ya, jadi aku traktir boba misalnya, aku beliin boba, atau enggak haus nggak, mau nggak gitu ya. Terus udah gitu ditanya lagi tadi ya yang aku bahas, kamu senangnya film apa, terus udah gitu, oh aku lagi senang film drakor. Kalian tuh nggak suka sebenarnya sama drakor, tapi because you want to get intimate sama orang itu, terus udah gitu kalian langsung drakornya apa ya, drakornya judulnya A misalnya, terus udah gitu itu adanya di mana, di View, di Netflix, di whatever it takes. Akhirnya kalian mencari sendiri judul drakor itu, terus udah gitu ngikutin sendiri ceritanya kayak gimana. Begitu ketemu lagi ngobrol lagi, tambah intim. Makanya dalam hal ini ada yang namanya hubungan emosional. Lanjut, asumsi yang kedua, secara umum perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Iya, kita bisa menebak, kita bisa memprediksi ini hubungan bakal works atau tidak. Kita jangan sempit kalau hubungan tuh cuman gebetan aja. Tadi it's just an example ya, itu cuma contoh aja. Jadi hubungan tuh kayak misalnya hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan bisnis, hubungan politik, bahkan itu bisa kita build dan kita bisa menebak apakah hubungan tersebut akan works atau tidak. Kita bisa melihat dari respon yang dilakukan oleh lawan bicara kita. Kita bisa melihat bagaimana mereka memberikan jawaban, memberikan tanggapan, memberikan feedback ya kepada kita. Walaupun nih ya, feedbacknya kelihatannya bagus, tapi ternyata kok ujung-ujungnya nggak bagus ya. Itu juga sebetulnya bukan berarti kalian nggak bisa ketebak, tapi itu kasuistis. Paling juga dari 10 cuma 2 yang kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke asumsi nomor 3. Di sini disebutkan bahwa perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Sometimes ketika kita merasa keintiman tidak terjalin, kemudian penetrasi kita gagal, pada akhirnya kita akan menarik diri dan menghilang. Nah, kemudian asumsi yang selanjutnya adalah pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Iya, teman-teman bisa ngelihat sendiri dari statementnya, pembukaan diri semakin kita terbuka dengan apa yang kita suka, dengan apa yang kita menjadi preferensinya, dengan apa yang menjadi ketertarikan kita, itu merupakan hal yang bisa membuat hubungan bisa semakin baik. Kalau diibaratkan, menurut dua psikolog handal ini, manusia itu kayak bawang. Oke, bayangin ada bawang tuh, kalau misalnya kalian ngebayangin bawang tuh kayak gimana sih, bulat, terus udah gitu ada lapisan-lapisannya ya, ada lapisan kulitnya, ada lapisan lapisan pertama, kedua, ketiga, sampai yang kecil banget ya. We talk about bawang merah, bawang bombay ya. Soalnya kalau ibu-ibu pasti protes, bawang putih nggak kayak gitu Miss. Oke, sekarang kita ngobrolin bawang yang berlapis-lapis. Jadi dalam hal ini manusia itu memiliki layer yang berlapis-lapis. Ketika kita baru bertemu dengan orang baru, tentu saja layer yang kita perlihatkan adalah layer terluar alias kulitnya. Kita nggak akan ngomong kalau kita nih senangnya apa, kita nggak akan ngomong kalau favorit makanan kita tuh apa, kita nggak akan ngomong musik kesukaan kita tuh apa ya. Bahkan kalau misalnya dikaitkan dengan teori dramaturgi, manusia itu tends to dealing with dramaturgi. Dan kalau dikaitkan lagi sama teori PR ya, dimana kita pengen dipersepsi kayak gimana, pengen memiliki image yang seperti apa di mata orang lain gitu, itu nyambung banget. Nah, itu adalah layer terluar kita. Kayak misalnya nih, teman-teman lagi ketemu sama orang yang seneng Harley Davidson. Oke, gara-gara tadi pagi teman-teman aku pada ngomongin Harley terus ya, lagi pandemi gini gak bisa nongkrong bareng. Oke, balik lagi ke topik. Ketika ketemu sama orang-orang yang senang Harley Davidson, kemudian teman-teman pengen masuk ke dalam lingkungan tersebut, tentunya kalian akan bukan pretending ya, showing yang sejalan dengan apa yang mereka sukai, yakni Harley Davidson. Kalian akan mencoba mencari apa nih yang keren, yang ngetrend di kelompok tersebut, apa sih yang lagi trending topik di mereka. Sama halnya ketika kita masuk ke komunitas di mana mereka senangnya musiknya musik grunge misalnya, kita nggak akan bilang kalau kita nih senang musik Melayu sebenarnya di dalam hati. Sebenarnya ketika kita masuk ke dalam komunitas grunge dengan tujuan tertentu, terus udah gitu kita ngelihat mereka ngedengerin musik itu dan kita bingung ini musik apa, ini siapa, ini lagu apa, liriknya apa, kita akan mencoba menyukainya karena kita pengen masuk ke sana. Tapi ketika kalian bertemu dengan beberapa orang di sana, kemudian semakin intim, semakin terbuka, semakin menunjukkan apa yang mereka sukai, di sanalah kalian akan menemukan chemistry yang suka dibilang sama anak-anak zaman sekarang itu, kalau udah PDKT aku nggak ada chemistry sama dia, it means layernya udah kebuka dan nggak nyambung-nyambung. Jadi kalau misalnya kita
ngomongin teori penetrasi sosial, itu bener-bener ada di kehidupan kita, bener-bener real dalam kehidupan kita. Dan kalau misalnya teman-teman pengen bikin skripsi dengan teori ini, bisa banget. Nanti kita ngobrol di kolom komentar ya. Nah, balik lagi ngobrolin lapisan bawang yang tadi. Jadi ada beberapa lapisan ya. Yang pertama di lapisan terluar atau lapisan paling surface ya. Dalam hal ini kepribadian manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik. Kita nggak bisa nutup-nutupin apa yang kelihatan, ya nggak sih? Kayak fisiknya kita, terus udah gitu cara kita bicara, itu agak sulit untuk ditutupi. Kemudian gestur kita, itu agak sulit untuk ditutupi. Nah, kemudian kita masuk ke lapisan bawang yang kedua, lapisan kulit bawang yang kedua atau lapisan the second layer ya. Nah, dalam hal ini pertukaran penjajakan afektif atau disebut juga tahap pertukaran eksploratif, di mana teman-teman akan mengeksplor apa yang ada di dalam lawan bicara teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian tahap ini adalah tahap ekspansi awal dari informasi dan perpindahan ke tingkat yang lebih dalam dari tahapan pertama. Jelas, makanya kalau ngupas bawang tambah dalam tuh tambah perih ya. Karena apa? Karena kita tambah tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, kemudian dalam tahapan ini juga antara dua orang individu tersebut, misalnya mulai bergerak mengeksplor mengenai informasi dan berupaya menggali, menjajaki apa yang menjadi kesenangan atau preferensi dari masing-masing. Kemudian ada lapisan selanjutnya, yakni lapisan ketiga. Di sini adalah pertukaran afektif. Nah, ini udah nyambung ke pertukaran pengalaman yang agak sedikit privacy. Nah, dalam hal ini kita sudah mulai terbuka. Nah, kemudian lapisan kulit yang keempat, the next layer, di sini agak sedikit stabil ketika tahapan ini adalah tahapan akhir ya dari seluruh tahapan, atau juga kita bisa bilang itu lapisan inti. Dalam hal ini, tahapan ini sudah sangat intim dan memungkinkan pasangan tersebut untuk memprediksi tindakan-tindakan dan respon mereka masing-masing dengan baik. Jadi ketika kita sudah bisa membuka lapisan pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, sering nggak sih teman-teman mengalami kayak gini? Kita udah tahu nih kalau kita ngomong A, lawan bicara kita bakal marah. Kita ngomong B, lawan bicara kita bakal senang. Kita bawa A atau enggak kita ngirim dia sesuatu yang apa gitu ya, misalnya makanan apa gitu ya, kita bakal tahu dia bakal happy. Jadi kalau misalnya kita ngomongin lagi, hubungin sama yang tadi saya obrolin di awal, ketika teman-teman punya gebetan ya, semakin lama teman-teman deket sama dia, semakin tahu lah teman-teman apa yang dia suka. Jadi kita nggak usah nanya lagi, aku bawain ini ya, aku bawain itu ya. Sama halnya dengan persahabatan. Ketika kita punya soulmate, kita punya sahabat yang udah gila deket banget, kita tuh kayak udah nggak perlu lagi kalau mau ke rumah dia tuh nanya dulu, aku ke rumah ya, aku ikut nginep ya, aku mau curhat dong. Kita udah nggak perlu kayak gitu lagi. Kita udah langsung telepon ya, bahkan langsung ngomong aja, nggak perlu nanya lagi ada waktu nggak, maaf ya aku pengen ngobrol sebentar, minta waktunya dong sebentar. Kita udah nggak perlu kayak gitu lagi. Jadi semakin lapisan tersebut kebuka, semakin lapisan itu kalian bisa jelajahi, semakin kalian dekat dengan lawan bicara kita dan semakin works komunikasinya. Kurang lebih kayak gitu kesimpulan dari social penetration theory. Gimana teman-teman? Masih pada bingung atau masih pada penasaran? Silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!